Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul anggaran biaya non produksi. Terlebih dahulu di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luciana Yesi dengan akhiran NIM 1259 sebagai moderator. Dan rekan saya Niputu Chandra Dewi dengan akhiran NIM 1249 sebagai presentator pertama, Kadek Sita Febriana Dewi dengan NIM akhiran 1254 sebagai presentator kedua, Nailatul Hidayah dengan akhiran NIM 1274 sebagai presentator ketiga, Ayudela Putri Damayanti dengan akhiran NIM 1277 sebagai presentator keempat, dan Ide Bagus Putu Widi Putra dengan akhiran NIM 1278 sebagai presentator kelima. Untuk mempersingkat waktu, kepada Sita Chandra Dewi, saya persilakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam satu relevan range aktivitas. Biaya tetap memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama ada controllability, yang kedua ada hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan, yang ketiga ada relevant range, yang keempat ada dasar pengukuran, yang kelima ada konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Selanjutnya ada dapat dibebankan kepada departemen-departemen berdasarkan keputusan manajerial atau menurut metode alokasi biaya. Yang terakhir ada tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif daripada penyelia operasi. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu pertama pengertian sebagai biaya secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Dari semua pengertian penjelasan di atas, disimpulkan bahwa anggaran variabel adalah anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kapasitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Manfaat biaya variabel yang pertama ada manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila dapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua ada penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Yang terakhir ada pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran dimulai pada saat biaya produksi selesai, yaitu pada saat proses produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya ini mencakup biaya penjualan dan biaya pemenuhan pesanan. Yang pertama ada biaya penjualan, yaitu keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Yang kedua ada biaya pemenuhan pesanan, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan konsumen yang mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan, serta administrasi pemasaran. Yang terakhir ada biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah sebuah rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Aktivitas administrasi dan umum mencakup keseluruhan aktivitas umum perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran.
Karena itu, lingkup kegiatan administrasi dan umum sangat luas, mencakup yang pertama ada gaji staf administrasi, yang kedua gaji manajer dan direktur, yang ketiga biaya sewa termasuk kantor, kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat ada biaya urusan hukum, kelima biaya korespondensi, keenam biaya telepon kantor administrasi, ketujuh biaya listrik kantor administrasi, 8 ada biaya bunga kredit, 9 biaya alat tulis dan cetak kantor administrasi, 10 biaya penyusutan gedung kantor administrasi, yang 11 ada biaya penyusutan kendaraan umum dan direksi, dan yang terakhir ada macam-macam biaya administrasi dan umum. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chandra. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Sita. Kepada Sita, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, saya akan melanjutkan presentasi. Slide-nya, Genak. Faktor internal. Apakah informasi dan pengalaman data disertakan dalam perusahaan? Faktor internal tersebut juga memiliki beberapa faktor, diantaranya yang pertama, penjualan tahun lalu, termasuk kuantitas, harga, waktu, dan lokasi penjualan. Yang kedua, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan. Yang ketiga, kemampuan produk perusahaan dan kemungkinan ekspansi di masa depan. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia. Yang kelima, modal kerja milik perusahaan. Dan yang terakhir, fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sita atas penjelasannya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya dan produksi pada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan informasi dan data pengalaman di luar perusahaan, tapi akan mempengaruhi anggaran penjualan perusahaan. Ada juga beberapa faktor eksternal, antara lain, pertama, persaingan pasar, yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan, yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk, yang keempat, population, yang kelima, tingkat pendapatan masyarakat, yang keenam, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang diproduksi perusahaan atau elastisitas permintaan. Selanjutnya, agama dan budaya masyarakat. Selanjutnya ada berbagai kebijakan pemerintah, dan terakhir kondisi perekonomian nasional dan internasional. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila atas penjelasannya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Dela. Kepada Yudela, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan jawaban dari contoh soal yang ada di makalah. Ilustrasi anggaran biaya pemasaran. Jenis biaya gaji dan komisi manajer pemasaran, biaya tetapnya sebesar 36 juta, biaya variabelnya sebesar 30 juta, dan totalnya 66 juta. Gaji staf pemasaran, biaya tetapnya sebesar 72 juta, totalnya itu 72 juta. Gaji dan komisi penyelia wiraniaga, biaya tetapnya sebesar 19.200.000, biaya variabelnya 45 juta, dan totalnya 64.200.000. Gaji dan komisi wiraniaga, biaya tetapnya sebesar 57.600.000, biaya variabelnya sebesar 150 juta, dan totalnya itu 200.600.000. Gaji karyawan serba-serbi, biaya tetapnya 14.400.000, dan totalnya 14.400.000. Biaya iklan di majalah dan koran, tidak ada biaya tetap, biaya variabelnya 240 juta,
dan totalnya 240 juta. Biaya pengepakan tidak ada biaya tetap, biaya variabelnya 120 juta dan totalnya 120 juta. Biaya transportasi 28.800.000 di biaya variabel dan totalnya 28.800.000. Biaya penyusutan kendaraan di biaya tetap sebesar 18 juta, tidak ada biaya variabel dan totalnya 18 juta. Biaya penyusutan gedung sebesar 15 juta, tidak ada biaya variabel dan totalnya sebesar 15 juta. Baik, sekian. Baik, terima kasih Dela atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Widi Putra. Kepada Widi Putra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi anggaran biaya administrasi dan umum anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2010. Gaji staf administrasi dengan jumlah 151.200.000, gaji manajer 86.400.000, gaji direktur 96.600.000, biaya sewa kendaraan 36 juta, biaya korespondensi 6 juta, biaya telepon 12 juta, biaya listrik 21.600.000, biaya alat tulis dan cetak 12 juta, biaya penyusutan gedung 15 juta, biaya penyusutan kendaraan 24 juta, macam-macam biaya 9 juta. Jadi jumlah semuanya yaitu 469.800.000. Baik, terima kasih presentasi dari saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Karena sudah selesai penjelasan dari kelompok kami tutup dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih.